Halo, selamat pagi menjelang siang guys. Kita ketemu lagi pada channel saya Belajar Hukum Praktis. Kali ini saya ingin membicarakan tentang apa itu subjek hukum. Tentang masalah ini sebenarnya semua mahasiswa hukum sudah mempelajarinya di awal semester 1 dan semester 2, karena wawasan pemahaman tentang subjek hukum merupakan dasar yang harus diberikan kepada setiap mahasiswa hukum agar supaya mereka bisa memahami untuk materi-materi selanjutnya. Subjek hukum itu pada dasarnya ada dua, bisa manusia dan badan hukum. Jadi kalau ditanya siapa saja subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Kali ini saya ingin bicara soal manusia sebagai subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Subjek hukum itu adalah pemikul hak dan kewajiban. Subjek hukum itu, hak dan kewajiban itu menempel erat seperti mata uang koin. Kalau kita lihat ada angka burung, dan angka di sebelahnya. Kita nggak bisa mengambil angka, misalnya ada angka 100 perak di situ, melepaskannya dengan di sebelahnya, rupiah di sebelahnya, atau gambar apapun burung di sebelahnya. Nanti kita akan merusak uang koin itu sendiri. Begitupun dengan gambaran utuh manusia sebagai subjek hukum yang terdiri atas hak dan kewajiban. Secara hukum manusia itu menjadi hidup karena dia memiliki hak dan sekaligus kewajiban. Kewajiban ini muncul ketika manusia itu hidup bermasyarakat, ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Jadi hukum intinya mengatur manusia ketika manusia berinteraksi dengan yang lain. Hukum itu mengatur manusia di dalam masyarakat. Jadi hukum itu adalah gagasan, makanya yang dibuat oleh manusia. Makanya dikatakan hukum itu bagian dari kebudayaan. Nah, kita kembali kepada subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum itu adalah pemikul hak dan kewajiban. Hadirnya hukum untuk mengatur interaksi hak dan kewajiban itu. Misalnya, ketika kita akan membeli, kita ingin sepotong silver queen, kita masuk ke minimarket dan kita mengambil silver queen itu. Kita wajib untuk membayar, sebab apa yang menjadi hak kita sudah pegang dan kita harus melaksanakan kewajiban untuk membayar seharga silver queen itu kepada kasir. Apabila kita tidak membayar, kita hanya memegang silver queen itu, maka akan terjadi ketidaktertiban, akan terjadi ribut dan kita akan dituduh melakukan pencurian karena kita tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Disitulah esensinya hukum. Hukum mengatur interaksi hak dan kewajiban. Ketika kita berinteraksi di tengah masyarakat, maka yang bergerak adalah hak dan kewajiban. Seperti jual beli, hak saya di sini dan kewajiban saya, kewajiban hak silver queen sudah saya ambil. Kewajibannya si kasir memberikan silver queen itu, kewajiban saya membayar dan diterima oleh kasir sebagai hak. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, ketika kita berada di tengah masyarakat yang modern, hak setiap orang harus memahami, mengerti, dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Karena apalagi haknya dia sudah diterima. Ketika hak dan kewajiban ini berjalan dengan lancar, maka sudah dipastikan akan tercipta ketertiban. Kemudian kita akan bertanya lagi yang sering kali ketika kita tanyakan kepada mahasiswa, mereka menjadi bingung, apa itu perbuatan hukum? Tadi setelah subjek hukum, sekarang perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah semua perbuatan yang ada pengaturannya, perbuatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap perbuatan hukum memiliki akibat hukum.
Pertanyaannya, apakah ada perbuatan yang dilakukan manusia yang bukan perbuatan hukum? Ada. Contoh, ketika Anda di depan TV di malam hari banyak nyamuk, kemudian Anda membunuh 1 juta nyamuk setiap malam. Apakah itu perbuatan hukum? Bukan. Kenapa? Sebab belum ada di Indonesia satu aturan pun yang melarang untuk membunuh nyamuk. Sehingga ketika kita membunuh nyamuk bukan perbuatan hukum, sebab belum ada aturannya. Oleh karena itu, ketika saudara membunuh nyamuk, tidak ada akibat hukumnya. Justru kalau saudara membunuh nyamuk, tidak membunuh, akibat hukumnya akan bintil-bintil merah di kaki saudara. Nah, kemudian ada istilah lagi yang kita akan temui sebagai mahasiswa hukum. Apa itu peristiwa hukum? Sama dengan yang tadi. Peristiwa hukum, peristiwa yang memiliki akibat hukumnya. Karena peristiwa itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, esensinya hukum itu mengatur manusia berinteraksi di dalam masyarakat. Kenapa perlu diatur? Sebab kehadiran hukum agar supaya interaksi manusia itu tertib, agar supaya ada ketertiban. Ketertiban itu akan dicapai apabila semua manusia menyadari tentang hak dan kewajiban itu. Ketika dia sudah menerima hak, maka dia harus melaksanakan kewajibannya. Sebab ketika dia sudah menerima hak dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka ada hak orang lain yang dilanggar. Begitu seterusnya. Ketika kita melanggar hak orang lain, maka disitulah akan terjadi konflik hukum. Kira-kira demikian, guys. Semoga informasi atau pelajaran kita pagi ini yang singkat akan memberikan kesadaran kepada kita semua ketika kita berinteraksi, ketika kita sudah menerima hak, maka kita harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Ini sering kali konflik yang paling banyak secara sederhana, misalnya utang piutang. Ketika kita meminjam, kita harus kembalikan. Ketika kita meminjam uang itu sudah kita terima, kita sudah menandatangani semua klausul utang piutang, maka kita harus melaksanakan komitmen yang kita tanda tangani. Kalau kita melakukan itu tanpa bukti tertulis, kita meminjam uang kepada teman, kepada siapa saja, kepada orang lain, sahabat, yang tidak tertulis, ingat, kita harus mengembalikan itu. Sebab bahasa yang kita pakai adalah meminjam. Ada kewajiban untuk mengembalikannya. Kalau kita datang ke bank atau ke perusahaan pembiayaan dan kita mengambil motor misalnya atau mobil, kewajiban kita adalah melaksanakan pembayaran. Kalau itu cicilan, lakukan pembayaran itu setiap bulan pada tanggal sebelum jatuh tempo. Karena hak, kita sudah menerima barang. Sekarang kita harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Ketika semua ini berjalan dengan rapi, dijamin penjara atau lembaga pemasyarakatan akan kosong. Tidak akan ada lagi hiruk pikuk yang mengatakan bahwa lembaga pemasyarakatan itu full. Ketika kita di jalan raya, kita harus taat pada aturan. Kecepatan maksimal 60 km per jam. Ketika kita melakukan kecepatan 100 km per jam dan kemudian kita menyinggung orang lain, kita sudah melanggar hukum. Karena kenapa? Apa yang kita langgar? Kita melanggar hak orang lain. Hak orang lain, mobilnya mulus seperti
berarti dia keluar dari rumah, kita sudah melanggar apa yang menjadi haknya, kita tabrak dia dan mobilnya. Begitu seterusnya. Apakah contoh yang tadi masuk perbuatan hukum? Masuk perbuatan hukum, sebab telah diatur di dalam undang-undang lalu lintas. Dan begitu seterusnya, apakah itu di bidang pidana, perdata, tata negara. Kira-kira demikian guys, pagi ini kita bicara soal subjek hukum, perbuatan hukum, peristiwa hukum. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada suka, silakan like atau menjadi subscriber baru supaya kita ketemu pada info-info hukum selanjutnya di channel Belajar Hukum Praktis Kuliah Hukum Author. Bye bye.